Hai guys, masih ketemu lagi di channel aku Hantu Cantik. Kali ini aku akan membahas ngasih tip-tip buat kalian semua, cara-cara untuk memberikan susu melalui selang di perut. Ikutin aku yuk. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa share, like, and subscribe Hantu Cantik. Thank you. Oke, di sini kita siapkan dulu apa aja yang dipersiapkan sebelum mau memberikan susu untuk pasien. Yang pertama, siapkan dulu susunya. Jenis susu itu tergantung dari setiap pasien itu sendiri ya. Karena kebetulan pasien aku konsumsinya lewat selang perut, jadi pakainya susu liquid, dan kebetulan dia penderita diabetes, jadi pakainya susu Glucerna yang liquid. Dan kita siapkan cup gelas untuk tuang susunya. Kita jadi tahu di sini ada berapa milinya. Terus ini cup untuk mineral water atau air putih atau air mineral ya. Jadi dipersiapkan semua, dan pastikan obat itu harus dalam keadaan sudah ditumbuk dan dicairkan. Terus tambah ini untuk buat nanti masuk melalui selang. Jadi semuanya harus dipersiapkan dulu, dan pastikan jangan lupa pakai glove steril. Kita harus senantiasa dalam keadaan steril, bersih untuk memberikan susunya. Nah, kita pastikan semuanya masuk dalam satu cup. Kebetulan ya guys, di sini ini pasien aku itu takaran airnya sudah ditentukan dari dokter spesialis. Jadi kita hanya ikut mengikutinya. Jadi termasuk air mineral itu takarannya harus 150 ml setiap hari, atau tergantung keluar masuknya air juga sih. Ada takarannya. Setiap kali flush itu juga ada takarannya sendiri. Jadi kita tergantung pasien itu sendiri. Kalau pasien itu sendiri tidak ada bermasalah dengan air dalam tubuh, mungkin itu bebas lah. Biasanya untuk flash aja 50 ml ya, untuk flash susu, atau sebelum dan sesudahnya bisa dipakai 100 ml lah gitu. Ini obat-obat juga ada takaran airnya, 10 ml, 10 ml, 10 ml. Jadi semuanya ada takaran airnya. Begitu juga susu ini takarannya 250 ml. Kemudian langkah awal kita ngasih susu, kita pastikan tangan kita, kelingking kita itu untuk memonitor kecepatan air yang akan masuk dalam selang ini. Jadi pastikan posisi tangan kita seperti ini. Ini pastikan di sini untuk menghindari takutnya tumpah penuh susu dan ini akan lepas. Jadi pastikan posisi tangan kita ada di antara tiup dan tempat ini, kaki sini. Pastikan kelingking kita seperti ini. Dan pertama kali kita masukkan itu mineral water. Itu mineral water tergantung dari setiap orang. Bisa 20 ml, bisa 50 ml untuk pertama kalinya kita flush sebelum dikasihnya susu. Setelah itu pastikan air jangan sampai turun habis, karena akan menimbulkan angin masuk ke dalam perut pasien. Jadi usahakan semaksimal mungkin masih ada sisa air dalam sini sebelum memberikan susu atau air berikutnya. Jangan sampai di sini kosong. Kemudian kita akan masukkan tuang susu. Di sini kita akan tuang susu, dan kita pastikan dalam menuang susu itu jangan sampai full sampai atas, karena jika full nanti kecepatannya terlalu cepat, dia akan menimbulkan pasien itu mual dan muntah. Jadi usahakan 50 ml, dan kita pastikan kelingking kita mengejas untuk memastikan
kecepatan air susu yang akan masuk ke dalam. Jika mau percepat, tinggal kita gerakan kelingking kita. Untuk memperlambat, kita naikkan kelingking kita. Di sini kuncinya itu di kelingking kita untuk kecepatan masuk keluar masuknya susu itu. Oke. Sebelum kita masukkan air susu berikutnya, kita pastikan menyisakan air setidaknya 10 ml ada di dalam cup sini. Karena kalau sampai di sini kosong, itu takutnya akan angin masuk ke dalam perut pasien, dan itu tidak bagus, akan menimbulkan efek-efek yang nggak bagus. Nah, setelah ini masuk lagi sampai berikutnya. Di sini ini yang terpenting, kunci utamanya ada di jari kelingking kita ya guys. Untuk mengejas kecepatan airnya itu ada di jari kelingking kita. Jika kita turunkan, dia akan cepat, dan jika kita naikkan kelingking kita, dia akan lambat. Itu tergantung dari jari kelingking kita untuk mengejas. Dan pastikan tangan kita ada di sebelah sini yang dua, ibu jari dan telunjuk sini. Ini di sini kebetulan pasien aku penderita diabetes ya guys, jadi minum susunya Glucerna tidak berpengaruh terhadap antara pemberian susu dan obat, bisa dicampur sekaligus bersama dengan susu. Contohnya seperti ini. Oke, kita akan kasihkan obatnya yang sudah dicairkan, pastikan sudah betul-betul cair. Nah, selepas daripada itu, kita pastikan menggunakan air untuk flash. Biasanya untuk flash ini kita gunakan yang sebelah sini guys. Kita pastikan ini tutup ya. Satunya ini sebenarnya khusus untuk flashing guys. Di sini kita pastikan untuk flash itu di sebelah ini untuk masukkan makanan atau susu yang berbentuk liquid, dan pastikan kita akan flash air. Kita akan flash mineral water sesuai dengan masing-masing pasien kebutuhannya. Kalau pasien aku semuanya ditakar ya guys, air yang masuk dalam tubuh dan berapa air keluar dalam tubuh semua kita takar semua. Oke, setelah ini kita untuk flash semua, dan sampai habis. Pastikan jari kelingking kita akan menguncinya supaya angin dari luar tidak akan masuk, karena angin dari luar masuk akan menimbulkan bakteri akan di dalam. Karena di sini ini nggak boleh ada bakteri, harus senantiasa steril. Jadi pastikan langsung tutup dengan jari kelingking. Oke. Setelah itu kita senantiasa harus gunakan pad alkohol. Selepas pemberian susu, selepas ini kita pastikan dalam keadaan bersih ya guys sebelum ditutup. Setelah pemberian susu, kita pastikan bersih dengan menggunakan tisu alkohol ya. Dan ini udah dalam keadaan dua tertutup, antara satu untuk flashing dan satu untuk pemberian konsumsi
susu atau makanan. Dan di sini ada tombol kunci guys. Di sini untuk mengunci bila masa semua sudah masuk, semua sudah, pastikan air dalam tiup ini tidak melebihi dari atas tombol ini. Pastikan di bawah dari tombol merah ini. Ini gunanya untuk mengunci supaya susu atau air yang ada di dalam perut tumpah keluar. Jadi kita gunakan pakai kunci ini. Dan pastikan air itu ada di bawah area kunci ini. Oke. Setelah itu baru kita ini biasanya ditukar setiap hari ya guys. Ini biasanya aku tukar untuk melindungi tepi-tepi daripada perut sini itu setiap habis mandi. Nanti lain kali aku akan kasih tahu caranya membersihkan area perut ini. Ini harus pastikan dalam keadaan bersih dan steril juga, karena akan menimbulkan bakteri dan menimbulkan takut merah-merah atau apa, iritasi atau apa. Kita pastikan kita tata seperti ini, rapikan dan tutup dengan towel kecil untuk melindungi dari takut si pasien tersebut mencabut atau gatal. Dan bisa ditutup dengan towel atau kain kecil. Setelah itu boleh ditutup dari bajunya. Ini lebih aman daripada kalau kita nggak ada ininya, towelnya kita tutup seperti ini bisa dicabut atau bisa gatal, menimbulkan gatal di sini. Lebih amannya itu menggunakan towel kecil, kita pakai kayak gini. Dan lebih lembut towelnya juga harus cari yang jenis katun yang lembut, dan kita tutup, itu akan lebih amannya. Oke, terima kasih udah melihat channel aku, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Thank you.